Termasuk suami yang nggak nyium bau sorga, suami yang nggak ada cemburunya sama istri. Rahmat Allah Ta'ala dibagi kal amtar, kayak hujan yang deras. Sebab saking banyaknya auliaillah, saking banyaknya para sahabat Rasulullah yang dikubur dibagi. Ingat kata Nabi, la'anallah al-mutasyabihina minar rijali bin nisa wal mutasyabihati minan nisa'i bir rijal. La'anallah, Allah melaknat. Kalau Allah udah laknat, malaikat semua ngelaknatnya. Para anbiya wal mursalin sampai Nabi Muhammad semua melaknatnya. Auliaillah semua pada melaknat. Allah udah ngelaknat, semua ikut melaknat. Apa artinya umroh kalau kita jadi orang yang kurang ajar sama Rasulullah? Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru sekitar kurang dari seminggu Al-Fakir pulang dari umrah. Alhamdulillah kita di sana. Ingat ya sama ashab Majelis Madinatul Habib semua yang sering hadir, yang khidmah di ini majelis ya. Kita doain di depan magam baginda Nabi besar Muhammad. Kita doain di depan Ka'bah Al-Musyarrafah. Mudah-mudahan semua yang sering hadir, yang sering ngebantu ashabul khidmah khususnya, mudah-mudahan dicepatkan langkah kakinya bisa ziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita ke Haramain ya, kalau kita ke Haramain, kita bayangin tuh Haramain dua tanah suci ya, Haram Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah. Kalau kita ke Mekah, kita ingat Mekah adalah tanah lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan cuma sekedar kita umrah aja tapi kita lupa sama Rasulullah. Berapa banyak travel bikin paket umrah, ngejar murahnya, tapi dia nggak mampirin ke Madinah Al-Munawwarah. Apa artinya umrah kalau kita jadi orang yang kurang ajar sama Rasulullah ya? Main pergi ke Mekah tapi kita nggak mau sawan ke Madinah, langsung kita mau tawaf, langsung kita mau sa'i, tapi kita nggak mau ziarah kubur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya kalau kita ke Mekah, kita ingat tanah lahirnya Nabi Muhammad. Nabi sangat cinta kepada Mekah Al-Mukarramah. Bahkan saat Nabi hendak hijrah ke Madinah atas perintah Allah Azza wa Jal, di pertengahan jalan saat ingin hijrah ke Madinah, Nabi menoleh ke belakang. Nabi menoleh lagi ke Mekah. Dari kejauhan Nabi meneteskan air matanya karena saking cintanya Nabi kepada tanah lahirnya. Kemudian kita ke Madinah. Di Madinah kita ingat di situ ada jasad suci baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau di Indonesia kita suka ziarah, kita ziarah Keluar Batang, ziarah Kuitang, ziarah Wali Songo. Iya. Kalau kita ke Madinah, di situ kita ke sumbernya, ke pusaranya, ke intisarinya. Daripada tempat-tempat aulia yang kita sering ziarahi, yang kita ziarahi adalah paduka mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampingnya ada Jannatul Baqi. Dikubur di Baqi itu para aulia saleh, para sahabat-sahabat Rasulullah, istri-istri Nabi Muhammad, putra-putri Nabi Muhammad. Sampai kata Sayyidul Habib Hasan Al-Kafni yang ngarang Taklat Sadidah, saat saya ziarah ke di Madinah jumpa beliau bilang itu rahmat Allah Ta'ala dibagi kal amtar, kayak hujan yang deras. Sebab saking banyaknya auliaillah, saking banyaknya para sahabat Rasulullah yang dikubur dibagi. Tapi sedih kita ngelihat fenomena akhir zaman yang ada. Orang sekarang ketika ziarah ke makam Rasul, bukan dia tundukkan pandangannya, dihadirkan dia punya hati bahwasanya ia sedang berkunjung kepada Nabi Muhammad, berkunjung ke rumahnya Nabi Muhammad, mau ketemu sama Nabi Muhammad. Malas mereka semua sibuk dengan handphonenya ya. Saat masuk ke makam Nabi Muhammad,
sibuk pada ngeluarin handphone. Mungkin mau diabadikan nggak ada masalah, cuman jangan malah fokus dengan hal itu kemudian kita lupa dengan hal yang lebih penting. Apalagi kadang video call sama keluarga di rumah, itu pun nggak masalah. Tapi sedihnya apa? Ketika kita ngelihat orang masuk ke makam Nabi, dia video call sama keluarganya di rumah lagi buka aurat, tuh video call, orang sekitarnya semua ngelihat. Orang sekitar ngelihat dia lagi video call, nggak ada niat mau ngelihat, cuman mau nggak mau kelihatan. Orang rumahnya lagi nggak pakai kerudung, lagi buka aurat. Di situ yang lagi dihadepin sedang berkunjung ke baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sibuk video call. Kalau mau video call sama keluarga lagi ziarah Nabi, jangan lupa pesenin dulu istrinya pakai kerudung atau enggak. Paling enggak kameranya balik, nggak masalah. Ngeliatin bocil-bocil nggak masalah. Jangan istilahnya nggak pakai kerudung video call sama istri lagi ziarah ke makam Rasulullah. Ya, hati-hati juga kita kalau lagi jalan, lagi video call sama istri, lihat sekitar kita, jangan biarin orang lihat aurat kita punya istri. Ya, termasuk suami yang nggak nyium bau sorga, suami yang nggak ada cemburunya sama istri. Cuek mau istrinya ngapain, mau istri jalan sama siapa, dia bodo amat. Termasuk suami yang nggak bakal nyium sorga, kata Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita sedih melihat fenomena yang ada kemarin viral luar biasa, seorang transgender laki-laki kodratnya dia mengubah dirinya menjadi seorang wanita. Ya, ingat kata Nabi, la'anallah al-mutasyabihina minar rijali bin nisa wal mutasyabihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat seorang laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Maaf, yang laki kalau lagi bercanda sama temen, jangan pakai lekong-lekong tangan digitu-gituin, jangan. Cari bercandaan yang lain, nggak usah sok-sokan jadi banci. Jangan bergaya jadi bencong. Kalau lagi lomba apa juga nggak usah baju-baju perempuan dipakai. Lomba yang lain banyak, sesuatu yang bisa bikin lucu banyak, nggak harus jadi wanita ataupun wanita jadi laki-laki. La'anallah, Allah melaknat. Kalau Allah udah laknat, malaikat semua ngelaknat. Para anbiya wal mursalin sampai Nabi Muhammad semua melaknatnya. Auliyaillah semua pada melaknat. Allah udah ngelaknat, semua ikut melaknat. Masya Allah. Penduduk langit, bumi semua melaknatnya. Kaum Nabi Allah Lut dijungkil balikin negerinya gara-gara apa? Gara-gara hal yang demikian. Transgender, suka sama jenis, homo, lesbian dan sebagainya, jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh. Bayangin kalau Allah sama nabinya udah melaknat, para malaikat semua melaknatnya. Lihat, biarpun yang dilakukan ibadah di pos bukan mendapatkan pujian, malah mendapat celaan, cacian. Sebab apa? Pada dasarnya dia telah melakukan hal yang sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan menantang Allah. Sampai ini saya ke Mekah, sampai ini saya ke Madinah. Yang jadi patokan bukan divideokan atau foto kita lagi nangis di depan Ka'bah, terus kita dibilang orang soleh gitu, nangis di depan Ka'bah, terus kita dibilang orang soleh gitu, kita bisa desak-desakan, hantam kiri, hantam kanan, cium Hajar Aswad. Yang jadi patokan bukan surahnya, bukan gambarannya, bukan zahirnya, tapi bagaimana kita punya hati ketika ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad. Gimana kita punya hati ketika kita ke Baitullahil Haram, ketika berkunjung ke rumahnya Allah. Dasarnya aja udah kurang ajar, mampir ke rumah Allah yang Allah udah bilang Allah melaknat laki-laki menyerupai wanita, wanita yang menyerupai laki-laki. Baik tingkah laku, ya, jangan bertingkah laku seperti perempuan, yang perempuan jangan bertingkah laku seperti laki-laki, ya, dilaga-lagain gitu kayak bencong. Ataupun dandanannya, laki-laki jangan berdandan seperti perempuan,
pakai anting, pakai gelang, ya itu dandanan perempuan, pakai make up. Ya Allah, hati-hati, jangan dianggap remeh. Ataupun perempuan disengaja nggak pakai kerudung, rambutnya dipendekin biar kayak laki-laki. Apa yang sudah ditentukan oleh syariat, maka kita harus taat. Mudah-mudahan ya, kita doain mereka semua biar dapat hidayah, dan kita semua selalu dalam taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.